Iran is threatening to crush all infrastructure throughout the region if President Trump carries out his threat to attack Iran's bridges and power plants. The Iranian military warning that the Strait of Hormuz is an unbreakable red line after a new round of attacks with the U.S. Sources tell CNN that Trump is receiving options to expand the military operations. Donald Trump pernah bilang dengan sangat sombong bahwa Amerika Serikat akan menguasai Selat Hormuz dan mengakhiri Iran buat selamanya. Presiden AS itu yakin kekuatan militer terbesar di dunia gak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun Iran baru saja membuktikan bahwa kesombongan itu sangat mahal harganya. IRGC melancarkan serangan ke pangkalan militer AS di 7 negara sekaligus dalam satu malam. Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Yordania, Irak, dan Suriah. Terbaru, mereka baru saja menghancurkan gudang senjata militer AS yang disimpan di Sulaimaniyah, Irak. Selain itu, 6 prajurit Amerika tewas di pangkalan Kuwait setelah drone Iran menghantam pusat operasi mereka. Puluhan lainnya terluka parah dan 38 orang dirawat di berbagai rumah sakit militer. Di Selat Hormuz, Iran menembakkan rudal jelajah ke kapal perang AS dan menegaskan selat ini tetap berada di tangan Laksamana Angkatan Laut IRGC. Kedutaan Besar AS di Uni Emirat Arab langsung membatalkan semua janji konsuler dan memindahkan seluruh personel non-darurat ke luar negeri. Kepanikan yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan. Trump yang selama ini merasa nggak tersentuh, kini harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Cetak gol coba merangkum pembalasan dendam Iran, hancurkan kesombongan Donald Trump sebagai berikut. Korban pangkalan militer terbesar dilenyapkan Iran. Amerika Serikat harus menerima karma pedihnya setelah kembali menyinggung Iran. Negeri Paman Sam dikabarkan sudah menerima serangan balasan telak berkali-kali lipat. Negeri Persia melancarkan agresi ke pangkalan-pangkalan militer yang dimiliki AS. Ini adalah operasi terkoordinasi yang menyasar infrastruktur paling vital milik Amerika di seluruh kawasan Teluk. CNN melaporkan serangan drone IRGC menargetkan sistem komunikasi, tangki bahan bakar, sistem pertahanan udara Patriot, menara pengawas, dan depot amunisi di pangkalan militer AS di Kuwait. Apa yang dilakukan oleh pasukan Iran bukan serangan yang dilakukan secara asal-asalan. Setiap target dipilih dengan sangat presisi buat melumpuhkan kemampuan operasional pangkalan secara keseluruhan. Baru-baru ini pasukan Iran berhasil menghancurkan gudang senjata AS di Sulaimaniyah, Irak. Fasilitas tersebut seketika hangus terbakar setelah diserang habis-habisan oleh drone IRGC. Dampak paling parah terjadi saat serangan tersebut menghancurkan pelabuhan Shuaibah, Kuwait. Drone Iran menghantam pusat operasi darurat yang didirikan dekat pelabuhan sipil dan membunuh 6 prajurit Amerika secara langsung. Puluhan prajurit lainnya terluka dan 38 orang harus dirawat di berbagai pusat medis militer.
Sialnya lagi, 2 tentara Angkatan Laut Kuwait juga tewas dalam serangan yang sama. Situasi makin kacau saat terjadi insiden friendly fire yang sangat fatal. Jet FA-18 Angkatan Udara Kuwait menembak jatuh 3 pesawat F-15E milik Amerika Serikat karena salah identifikasi di tengah kekacauan. Pilot-pilot Paman Sam berhasil selamat, tapi situasi ini menunjukkan betapa paniknya medan pertempuran. Sekutu sendiri saling tembak karena nggak bisa membedakan kawan dan lawan di tengah serangan Iran. Al Jazeera melaporkan IRGC juga menyerang pangkalan Al-Tanf di Suriah yang merupakan pusat komando operasi khusus AS. Serangan ini disebut sebagai balasan atas serangan yang dilakukan di Iran Shahar. Serangan militan para mullah nggak berhenti di satu negara saja. Serangan nggak berhenti di satu negara. IRGC mengklaim menyerang aset militer AS di Bahrain, Oman, dan Qatar secara bersamaan. There's dark smoke over by the ammo yard. Holy hell! Jeez. What just happened? The whole ammo yard just went up. This is bad. Really bad. Media NPR menyebut Iran sedang memamerkan kekuatan aslinya dengan melakukan serangan balasan. Agresi yang menunjukkan Iran punya jangkauan yang sangat luas dan bisa menyerang banyak target sekaligus. Media asal Amerika ini juga melaporkan negaranya sempat menyerang jembatan-jembatan di Iran untuk melakukan tekanan. Namun alih-alih membuat Iran takut, serangan ini justru memicu pembalasan yang jauh lebih masif. IRGC menghancurkan menara kontrol maritim dan radar pengawasan yang diposisikan AS di Batu Karang di Selat Hormuz. Pasukan tersebut menyatakan dengan tegas kalau kendali jalur perairan tetap berada di tangan mereka. Di lain sisi, Iran juga nggak luput dari kekacauan setelah pasukan kontra terorisme Kurdi melaporkan menembak jatuh 8 drone eksplosif di atas kota Erbil. Semua drone berasal dari Iran dan menargetkan pasukan koalisi AS. Angkatan bersenjata Yordania melaporkan menembak jatuh 3 rudal Iran yang melintas wilayah udaranya. Gak ada korban jiwa, tapi insiden ini menunjukkan Iran gak ragu-ragu menembak melewati wilayah negara lain. Seluruh kawasan Teluk kini berubah menjadi zona perang aktif yang sangat berbahaya. Negara-negara yang selama ini netral seperti Kuwait, Oman, dan Qatar menjadi korban langsung dari konflik AS-Iran. IRGC mengirim pesan yang sangat jelas lewat serangan ini. Selama AS masih menyerang Iran, maka setiap pangkalan militer Amerika di kawasan akan menjadi target yang sah dan gak ada tempat yang aman. Fakta kekalahan AS di Selat Hormuz, kapal induk ditawan. Serangan ke pangkalan militer hanyalah satu bagian dari strategi Iran. Di Selat Hormuz, pertempuran yang sesungguhnya sedang berlangsung dan Iran menunjukkan dominasi yang sangat mengerikan. Negeri para mullah resmi menutup Selat Hormuz pada 12 Juli dan menegaskan gak akan membukanya sampai AS memenuhi semua syarat yang diajukan Teheran. Keputusan yang langsung mengguncang pasar minyak dunia. CNBC mencatat harga minyak Brent melonjak 9,59% dalam satu hari dan ditutup di $83,30 per barel. Kenaikan terbesar dalam satu hari dalam 6 tahun terakhir yang menunjukkan betapa besar dampaknya. Ancaman ini bukan gertak sambal biasa setelah IRGC menembakkan rudal jelajah ke kapal milik AS. Angkatan Laut Iran bilang serangan ini merupakan balasan atas serangan rudal AS ke instalasi militer Iran. 2 kapal tanker Uni Emirat Arab juga menjadi korban rudal Iran di Selat Hormuz. 1 awak kapal tewas, yang lainnya terluka dalam serangan yang menunjukkan Iran gak segan-segan menyerang siapapun yang melintas. Anadolu melaporkan AS mengerahkan 2 kapal induk dan 22 kapal perang buat memblokade Iran di Selat Hormuz. Armada yang sangat besar, tapi ternyata nggak cukup buat menghentikan serangan Iran. 2 kapal induk dan 22 kapal perang yang merupakan kekuatan angkatan laut terbesar yang pernah dikerahkan AS di Selat Hormuz. Namun Iran yang cuma punya speedboat dan rudal pesisir berhasil membuat armada raksasa ini kewalahan.
Strategi Iran dijalankan dengan sangat cerdas karena mereka nggak menyerang kapal induk secara langsung, tapi menyerang kapal-kapal komersial dan tanker yang melintas. Cara yang membuat AS nggak bisa membalas tanpa resiko menenggelamkan kapal sipil. IRGC menyatakan dengan sangat tegas bahwa Hormuz tetap berada di tangan Laksamana Angkatan Laut IRGC. Al Jazeera melaporkan Iran juga menghancurkan radar kontrol udara AS dan radar pengawasan maritim di Selat Hormuz. Dampak ekonomi dari penutupan Hormuz langsung terasa di seluruh dunia. Bukan cuma harga minyak yang melonjak, tapi juga harga gas, transportasi, dan bahan pokok di banyak negara. Indonesia yang sangat bergantung pada impor minyak juga merasakan dampaknya secara langsung. Kebijakan penghematan BBM dan kerja dari rumah 1 hari per minggu merupakan konsekuensi dari penutupan Hormuz. Metro TV melaporkan Iran menegaskan Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai AS memenuhi seluruh syarat Teheran. Artinya 20% pasokan minyak dunia tergantung pada keputusan Iran, bukan keputusan Washington. China juga ikut bersuara di tengah krisis ini. Beijing memperingatkan AS buat nggak memperkeruh situasi di Selat Hormuz karena gangguan di jalur ini bakal berdampak pada ekonomi global termasuk Tiongkok sendiri. Dukungan negeri tirai bambu ini sangat penting buat Iran. Artinya Teheran gak sendirian menghadapi tekanan AS dan punya sekutu yang berani bicara di panggung internasional. Pete Hegseth selaku Menteri Pertahanan AS membagikan foto menara kontrol maritim Iran di pelabuhan Chabahar yang dihancurkan serangan AS. Namun penghancuran satu menara nggak menghentikan Iran yang justru makin agresif. AS mengerahkan senjata baru buat pertama kalinya, yakni drone serangan sekali pakai dari laut. CENTCOM bilang pasukan Amerika berhasil menghantam puluhan target. Tapi Iran tetap nggak mundur semilimeter pun. Celana pendek santai size jumbo sangat nyaman digunakan. Kamu bisa dapatkan harga terendah dengan mengklik link di bawah ini. Iran meladeni perang panjang Donald Trump dalam bahaya. Iran sedang dalam mode menakutkan bukan dari skala serangannya, tapi sikap mereka yang menunjukkan kesiapan berperang dalam jangka panjang. Teheran gak lagi berbicara soal negosiasi, tapi soal perang total. Negeri para mullah sudah secara resmi menyatakan kesepakatan dengan AS gak lagi berlaku. MOU yang ditandatangani beberapa minggu sebelumnya kini hanyalah kertas tanpa makna. Pernyataan ini menghancurkan seluruh harapan diplomasi yang tersisa. Gak ada lagi jalur perundingan yang terbuka. Dan kedua pihak kini bermain tanpa aturan sama sekali. IRGC mengancam bakal menyerang seluruh infrastruktur regional yang terkait dengan kepentingan Amerika. Ancaman yang mencakup kilang minyak, pelabuhan, dan fasilitas militer di seluruh negara Teluk. Kedutaan Iran di Indonesia bahkan ikut mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. Setiap jengkal kawasan ini akan terus diperjuangkan dan dipertahankan oleh Iran, tulis kedutaan di Instagram resminya. NPR mencatat kedua pihak nggak ada yang secara publik menunjukkan kemauan buat kembali ke meja perundingan. Iran sudah memperingatkan bahwa Selat Hormuz adalah garis merah yang nggak bisa dilanggar. Situasi ini jadi makin mengerikan setelah media Iran merilis daftar 13 pemimpin dunia yang dianggap bertanggung jawab atas perang ini. Daftar yang secara implisit mengancam akan mengeksekusi tokoh-tokoh tersebut kalau perang gak berhenti. CNBC melaporkan daftar ini termasuk nama-nama pemimpin paling berkuasa di dunia. Ancaman yang sangat berani dan menunjukkan Iran sudah gak peduli lagi dengan konsekuensi diplomatik. Mural raksasa yang menggambarkan Trump terbaring di peti mati juga muncul di jalanan Teheran. Karya seni yang sangat provokatif dan menunjukkan betapa besar amarah rakyat Iran terhadap Presiden AS. Ribuan warga Teheran berfoto di depan mural ini sambil meneriakan mati buat Amerika. Amarah yang gak bisa dipadamkan oleh bom atau rudal karena ini soal kehormatan
bukan soal kalah atau menang. Iran juga menyerang infrastruktur AS dengan cara yang gak terlihat. Serangan cyber melonjak 3 kali lipat dan menargetkan sistem kritis di Israel dan pangkalan AS di seluruh kawasan. Trump sendiri masih berani membalas dengan ucapan kesombongan khas dirinya. Presiden 79 tahun ini yakin pada akhirnya negeri Paman Samlah yang akan menguasai Hormuz. Namun omongan tersebut nggak sama sekali membuat pasukan IRGC gemetar. Pasalnya sudah berperang selama berminggu-minggu, satupun ancaman Trump tidak ada yang terrealisasi. Kesombongan Trump di pidato Mount Rushmore pada 4 Juli kini terdengar sangat hampa. Kami hajar habis Iran. Mereka sangat ingin sepakat. Kami kasih mereka libur seminggu buat pemakaman karena kami baik hati, kata Trump saat itu. Akan tetapi Iran gak pernah meminta libur. Mereka menggunakan waktu pemakaman Khamenei buat mempersiapkan pembalasan yang jauh lebih besar. Dan sekarang pembalasan itu sudah tiba di depan pintu pangkalan AS. 6 prajurit tewas di Kuwait, puluhan terluka di berbagai pangkalan. 3 pesawat ditembak jatuh oleh sekutu sendiri. Kapal tanker diserang, harga minyak melonjak, dan Iran masih berdiri tegak tanpa menunjukkan tanda-tanda mau mundur. Bahkan serangan baru AS yang menggunakan drone laut sekali pakai buat pertama kalinya nggak mampu mengubah keadaan. Teknologi senjata baru yang dipamerkan Hexet di media sosial ternyata nggak cukup buat menaklukkan IRGC. Trump yang sempat bilang akan mengakhiri perang kini harus menghadapi kenyataan yang sangat berbeda. Iran gak bisa dihancurkan dengan bom karena setiap serangan justru membuat mereka makin kuat dan makin marah. CNN mencatat kedua pihak gak ada yang secara publik menunjukkan kemauan buat kembali bernegosiasi. Eskalasi terus meningkat setiap hari tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Perang ini sudah melampaui batas yang dibayangkan Washington. AS datang buat menghancurkan Iran, tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Iran menghancurkan kesombongan Trump dan membuktikan bahwa nggak ada negara yang kebal dari pembalasan. Setiap rudal yang jatuh di pangkalan AS mengirim satu pesan yang sangat jelas. Iran gak takut mati dan mereka siap meladeni perang ini sampai dengan kapanpun Trump mau melanjutkannya. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapatkan hanya dengan 50 ribuan saja. Buruan cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan pembalasan dendam Iran yang menghancurkan kesombongan Donald Trump di Selat Hormuz dan pangkalan militer AS. Bagaimanakah pendapat kalian? Apakah AS bisa memenangkan perang ini? Atau justru malah semakin terpuruk? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.